meminta kesediaan kepada Bapak, Ibu, atau para audiens untuk join kembali di Zoom meeting pada link yang sama yang telah kami kirim sebelumnya. Selain itu, kami menginformasikan kepada para audiens atau peserta kegiatan sosialisasi untuk mengunduh file buku pedoman desain aplikasi produk Ruang Nelayan yang terdapat pada room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat hidayah dan rahmatnya sehingga pada hari ini Senin 21 September 2020 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa skema penerapan teknologi dengan judul Ruang Nelayan sebagai sistem pemasaran hasil tangkapan ikan berbasis Android. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita. Pertama-tama, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Faisal HR selaku Ketua Kelompok Nelayan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Purnawansyah MKOM beserta jajarannya, Bapak Dedi Atmajaya Eskom MN selaku dosen pendamping, para peserta sosialisasi dan rekan-rekan tim yang kami banggakan. Pada kegiatan ini terdiri dari dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan luaran PKM dari tim Ruang Nelayan. Selanjutnya sesi kedua yaitu tanya jawab kepada para audiens. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan anggota tim untuk memaparkan hasil luaran PKM. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal HR selaku Ketua Kelompok Nelayan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Purnawansyah MKOM beserta jajarannya. Bapak Dedi Atmajaya Eskom MN selaku dosen pendamping. Yang kami banggakan peserta sosialisasi dan rekan-rekan tim PKM. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2020. Terkait luaran program kreativitas mahasiswa, skema penerapan teknologi. Adapun judul PKM kami yaitu Ruang Nelayan sebagai sistem pemasaran hasil tangkapan ikan berbasis Android. Sebelum kami mempresentasikan luaran PKM, saya akan memperkenalkan tim yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Aulia Ramadhani Hamzah selaku Ketua Tim, Muhammad Farhan Awaludin selaku anggota 1, Arman selaku anggota 2, Faril selaku anggota 3. Dan adapun dosen pendamping kami, Bapak Dedi Atmajaya Eskom MN. Program kreativitas mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Ditjen Kemendikbud RI. PKM ini terdapat 5 skema, yaitu PKM Penelitian, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian pada Masyarakat, PKM Penerapan Teknologi, dan PKM Karsa Cipta. Tim kami sendiri merupakan skema PKMT atau Penerapan Teknologi. Penerapan teknologi ditujukan pada masyarakat yang produktif, yang dimana masyarakat produktif ini adalah para nelayan, khususnya untuk nelayan yang berada di daerah Sinjai. Adapun bagian dari penerapan teknologi ini membantu dalam sistem manajemen dan pemasaran, di mana hasil tangkapan ikan akan diinputkan ke dalam sistem, kemudian memberikan informasi kepada si masyarakat. Adapun teknologi tepat guna yang kami hasilkan adalah bagaimana membuat laporan digital dalam hitungan harian, sehingga lebih terdata secara sistematis. Selama ini, proses pencatatan dan pemasaran di tempat pelelangan ikan daerah Kabupaten Sinjai masih dilakukan secara manual, menggunakan alat tulis berupa pulpen dan kertas, sehingga pelaporan hasil tangkapan dan penjualan bisa berakibat fatal,
seperti robek atau basah karena terkena air yang menyebabkan kehilangan data. Hal tersebut dianggap kurang efektif untuk proses pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan dan penjualan tiap harinya. Jadi, dari permasalahan tersebut, kami dari tim PKM Skema Penerapan Teknologi mencoba untuk membuat desain aplikasi sistem pencatatan dan pemasaran hasil tangkapan ikan berbasis Android, sehingga para nelayan dapat dengan mudah melakukan pencatatan dan melihat bagaimana hasil tangkapan ikan, berapa banyak jumlah ikan, dan jumlah ikan apa saja yang ditangkap pada hari itu. Selain itu, aplikasi tersebut dapat membantu para nelayan dalam memperluas pemasaran hasil tangkapan secara real time yang bisa diakses atau dilihat oleh pembeli dan customer. Adapun luaran PKM kami, yaitu yang pertama, desain aplikasi ruang nelayan sebagai sistem pemasaran hasil tangkapan ikan berbasis Android. Yang kedua, buku pedoman aplikasi produk atau manual book yang merupakan gambaran secara detail desain aplikasi ruang nelayan yang terdiri dari 39 tampilan atau form. Bagian yang terdiri dari bagian admin yang terdiri dari 6 form, bagian nelayan terdiri dari 19 form, bagian pembeli atau customer terdiri dari 12 form, splash screen, welcome page, login page. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan menampilkan video rancangan desain aplikasi ruang nelayan sebagai luaran utama dari kegiatan ini. Selamat menyaksikan. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan uraikan beberapa fitur atau tampilan yang terdapat pada desain aplikasi. Kita mulai pada bagian login. Pada gambar 1, merupakan tampilan saat aplikasi pertama kali dibuka, yang dimana terdapat logo aplikasi. Selanjutnya pada gambar 2, merupakan tampilan untuk memilih metode login, klik atau pilih masuk sebagai nelayan untuk login sebagai nelayan, dan klik beli ikan untuk masuk sebagai customer atau pembeli. Selanjutnya pada gambar 3, merupakan tampilan saat memilih untuk login sebagai nelayan yang dengan memasukkan nomor handphone dan password pada akun yang Anda setelah buat. Pada gambar 4, merupakan tampilan ketika mengklik daftar yang ada pada gambar 3 untuk membuat akun nelayan. Gambar 5, merupakan tampilan verifikasi akun Anda dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS pada nomor HP Anda. Gambar 6, merupakan tampilan ketika mengklik lupa password yang ada pada gambar 3 untuk mengganti password apabila Anda tidak mengingat password Anda, hanya dengan memasukkan nomor ponsel untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. Gambar 7 merupakan tampilan verifikasi dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS pada nomor HP Anda untuk memverifikasi ulang password Anda. Selanjutnya pada gambar 8, merupakan tampilan untuk mengganti password lama dengan yang baru. Gambar 9, merupakan tampilan beranda untuk nelayan setelah login berhasil, yang dimana terdapat beberapa fitur seperti fitur data nelayan, konfirmasi pesanan, data hasil tangkapan, laporan harian, fitur chat, notifikasi, dan tombol keluar yang dimana mengarahkan Anda kembali ke pemilihan login. Gambar 10 merupakan tampilan fitur data nelayan yang dimana menampilkan data nelayan terkait nama, nomor HP, alamat, serta Anda juga dapat mengubahnya dengan mengklik edit profil. Selanjutnya pada gambar 11, merupakan tampilan fitur data hasil tangkapan yang dimana nelayan dapat mengecek hasil tangkapan yang telah ditangkap baik dari segi jenis ikan, nama ikan, maupun jumlah hasil tangkapan. Gambar 12 merupakan tampilan penginputan hasil tangkapan yang dimana kita dapat memasukkan data hasil tangkapan terkait nama ikan, berat bersih, harga satuan per kilo, mengupload gambar,
dan menentukan jenis pengerjaan ikan yang telah dilakukan oleh nelayan. Kita bisa membukanya dengan mengklik tambah hasil tangkapan nelayan pada bagian fitur data hasil tangkapan yang dapat dilihat pada gambar 11. Pengerjaan ikan yang dimaksudkan di sini ialah pengolahan yang dapat dilakukan sesuai dengan jenis ikannya, seperti filet, sisik, potong, dan belah dua. Pada gambar 13, merupakan tampilan fitur konfirmasi pesanan, yang dimana kita dapat melihat list pesanan si customer atau pembeli yang ada. Untuk melihat secara detail, maka silahkan klik lihat pesanan, maka akan muncul seperti pada gambar berikutnya, yaitu pada gambar 14, yang merupakan tampilan terkait detail pesanan si customer, yang dimana kita dapat melihat data diri si customer dan pembeli, alamat pesanan, list ikan yang dipesan, metode pembayaran yang dilakukan, dan jenis kurir pengantaran yang dipilih. Selanjutnya pada gambar 15, merupakan tampilan struk pesanan yang akan tampil setelah mengklik proses pesanan, yang dimana akan dijadikan sebagai bukti pembayaran untuk si customer atau pembeli. Pada gambar 16, merupakan tampilan fitur laporan harian, yang dimana akan menampilkan list laporan harian nelayan terkait hasil tangkapan dan data penjualan nelayan. Pada gambar 17, merupakan tampilan terkait detail laporan harian yang akan tampil saat Anda mengklik salah satu list yang ada di fitur laporan harian, yang dimana akan menampilkan data hasil tangkapan dan data hasil penjualan nelayan secara detail. Kemudian pada gambar 18, merupakan tampilan terkait detail laporan harian saat Anda mengklik data penjualan yang ada dapat dilihat pada gambar 17. Yang dimana kita dapat lihat data penjualan yang telah berhasil secara detail. Pada gambar 19, merupakan tampilan pada fitur chat yang dapat dibuka dengan mengklik ikon pesan di sebelah ikon lonceng yang dapat dilihat pada gambar 19, yaitu tadi beranda nelayan, yang dimana akan menampilkan list dari semua si customer yang ingin membeli ikan Anda. Pada gambar 20, merupakan tampilan fitur chat nelayan untuk berinteraksi dengan si customer atau pembeli terkait pesanan yang diproses. Selanjutnya, pada gambar 21, merupakan tampilan fitur notifikasi, yang dimana menampilkan status pemesanan si customer atau pembeli mengenai konfirmasi dan verifikasi pemesanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tampilan customer atau pembeli. Gambar 22 merupakan tampilan beranda customer atau pembeli, yang dimana kita dapat melihat informasi, fitur kategori pembelian terkait jenis ikan air tawar dan ikan air laut, fitur populer berdasarkan ikan terbanyak yang dibeli, fitur terbaru yang menampilkan ikan yang baru saja dimasukkan oleh nelayan, fitur chat untuk berkomunikasi dengan nelayan, fitur notifikasi untuk mengetahui status pemrosesan pemesanan, dan fitur keranjang yang melakukan transaksi, serta fitur keluar yang akan mengarahkan Anda ke menu pilihan login. Selanjutnya gambar 23 merupakan tampilan bentuk ikan yang dimana terdapat berbagai ikan dari jenisnya. Contoh pada gambar 23 yang mengambil jenis ikan air laut. Selanjutnya pada gambar 24 merupakan form yang menampilkan daftar nelayan yang menjual ikan ketika kita mengklik ikan yang dipilih di menu ikan. Selanjutnya gambar 25 merupakan tampilan fitur keranjang yang dimana terdapat ikan apa saja yang ingin kita beli dari nelayan. Gambar 26 merupakan tampilan untuk memasukkan data customer atau pembeli sebelum melakukan checkout berupa nama lengkap, nomor HP, dan alamat lengkap. Kemudian di gambar 27
merupakan tampilan untuk checkout yang dimana kita akan melakukan konfirmasi terhadap ikan yang dipesan. Anda bisa memilih metode pengantaran baik dengan mengambilnya secara langsung ataupun dengan bantuan kurir. Jika Anda memilih pengantaran, maka akan muncul beberapa kurir yang sudah tersedia di Sinjai. Serta terdapat pemilihan metode pembayaran yang tersedia, adapun ikon SMS dan telepon untuk melakukan konfirmasi pesanan ikan kepada nelayan. Apabila telah selesai, silahkan klik buat pesanan untuk melakukan pembayaran. Gambar 28 merupakan tampilan ketika memilih metode pembayaran pada checkout yang dapat dilihat pada gambar 27 yang sebelumnya, yang dimana akan menampilkan jenis-jenis pembayaran yang disediakan. Gambar 29 merupakan tampilan yang dimana akan menampilkan nomor transaksi dari jenis pembayaran yang dipilih ketika mengklik buat pesanan yang dapat dilihat pada gambar 27. Kemudian gambar 30 merupakan tampilan fitur notifikasi ketika mengklik ikon lonceng yang dapat dilihat pada beranda customer atau pembeli untuk mengetahui status pemesanan apakah telah diproses, telah dikonfirmasi, ataupun telah dikirim oleh kurir. Dan di gambar 31 merupakan tampilan berupa struk yang dapat dilihat ketika pesanan Anda telah dikonfirmasi dan diproses oleh nelayan, yang dimana dapat dilihat dengan mengklik notifikasi dengan status sedang diproses pada fitur notifikasi. Gambar 32 merupakan tampilan fitur chat yang dimana akan menampilkan list chat yang telah dilakukan dengan nelayan yang terkait. Kemudian di gambar 33 merupakan tampilan fitur chat customer atau pembeli untuk berinteraksi dengan nelayan terkait ikan yang ingin dipesan. Selanjutnya kita masuk pada tampilan admin. Di sini terdapat satu gambar pada gambar 34 merupakan tampilan beranda admin yang dimana terdapat beberapa fitur seperti menambahkan data ikan, data jasa pengerjaan, dan data kurir. Dengan mengklik icon plus atau biasa kita sebut tambah, maka akan muncul pilihan tersebut. Kemudian pada gambar 35 merupakan tampilan list data ikan, air laut terkait stok dan harga satuan ikan per kilonya hanya dengan mengklik menu ikan air laut yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya atau gambar 34. Kemudian pada gambar 36 merupakan tampilan list data ikan air tawar dan harga satuan ikan per kilonya hanya dengan mengklik menu ikan air tawar yang dapat dilihat pada gambar 34. Kemudian pada gambar 37 merupakan tampilan penginputan data ikan. Di sini kita memasukkan jenis ikan dan nama ikan. Kemudian pada gambar 38 merupakan tampilan form penginputan jasa pengerjaan ikan, yang dimana kita memasukkan data mulai dari kode ikan, jenis ikan, nama ikan, cara pengerjaan ikan, dan biaya pengerjaan ikan. Dan terakhir pada gambar 39 merupakan tampilan penginputan data kurir pengantaran, yang dimana admin menginputkan ID kurir, nama kurir, logo kurir, berat ikan, alamat kurir, dan nomor HP kurir. Itulah tadi tampilan perancangan desain aplikasi Ruang Nelayan. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda mengunduh buku pedoman yang telah kami kirimkan di room chat. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari pemaparan kami yaitu program kreativitas mahasiswa skema penerapan teknologi kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan, terhitung mulai pada bulan Agustus sampai September 2020. Kegiatan yang kami lakukan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat
Adapun luaran dari program kreativitas mahasiswa yaitu desain aplikasi ruang nelayan yang merupakan solusi dari permasalahan mitra. Dalam hal ini, nelayan di tempat pelelangan ikan Sinjai. Adapun buku pedoman aplikasi produk yang menjelaskan mengenai perancangan desain aplikasi ruang nelayan serta video perancangan desain aplikasi ruang nelayan. Aplikasi ruang nelayan terdiri dari 39 tampilan, yang dimana bagian admin terdiri dari 6 tampilan, nelayan 19 tampilan, pembeli atau customer terdiri dari 12 tampilan, splash, welcome page, dan login page. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kami telah mengirimkan link kuesioner pada room chat. Kami minta kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara agar kiranya dapat mengisi kuesioner sebagai alat ukur tingkat pemahaman yang telah dipaparkan oleh tim Ruang Nelayan. Jadi, itulah tadi hasil luaran PKM yang telah diuraikan oleh tim Ruang Nelayan. Selanjutnya kita melangkah ke sesi kedua, yaitu daya jawab. Kami persilahkan para audiens untuk memberikan pertanyaan dan masukan terkait dengan desain aplikasi ruang nelayan. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilahkan. Kepada Bapak Faisal selaku Ketua Kelompok Nelayan, kami meminta untuk memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan kepada tim Ruang Nelayan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, kepada tim PKM Ruang Nelayan, kepada saudara kami persilahkan. Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya simple. Apakah aplikasi ini sudah diterapkan ke nelayan-nelayan atau kepada mitra tim? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Untuk saat ini, kami hanya merancang sebuah desain aplikasinya. Harapan kami sebenarnya bisa diterapkan secara real time, tapi karena pandemik, jadi kita hanya disarankan untuk membuat rancangan desain aplikasinya saja. Untuk buat aplikasi juga pasti butuh dana yang besar. Tapi untuk saat ini dana yang kita terima hanya sebatas untuk membuat rancangan desain aplikasi. Tapi harapan kami ke depannya untuk bisa membuat betul-betul ini aplikasi bisa dibuat untuk masyarakat umum dan para nelayan. Apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Semoga bisa jadi pengembangan yang lebih baik kepada ketua tim untuk memberikan closing statement. Saya berterima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak, Ibu, dan Saudara.
Harapan kami dari kegiatan ini bisa menambah pengetahuan terkait penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan manfaat dan fungsionalitas desain aplikasi kami, sehingga dapat lebih bermanfaat untuk nelayan dan masyarakat luas, khususnya untuk di daerah Sinjai. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi kuesioner yang linknya telah kami kirim di grup chat. Demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi PKM pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan ini kami tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.